Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Al-Muhajirin di kota Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak atau sedikit? Banyak atau banyak banget? Banyak banget. Sudah banyak, nikmat itu macam-macam. Bukan hanya banyak, tapi bermacam-macam. Ada nikmat yang sifatnya duniawi, ada nikmat yang sifatnya ukhrawi. Ada nikmat yang terkait dengan harta, ada nikmat yang terkait dengan agama dan keimanan. Salah satu nikmat keimanan, salah satu nikmat agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan waktu-waktu yang istimewa. Kenapa? Waktu-waktu yang istimewa. Dan waktu-waktu istimewa ini datang secara rutin kepada kita. Ada yang datangnya harian, ada yang datangnya pekanan, ada yang datangnya bulanan, dan ada yang datangnya tahunan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rutin membuat waktu-waktu istimewa dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun? Kenapa? Karena Allah tahu manusia itu makhluk yang lemah. Makhluk yang apa? Lemah. Makhluk yang lemah ini harus didorong, harus dipacu, harus dimotivasi. Karena imannya manusia kadang naik, kadang turun. Sering dine. Sering naiknya apa turunnya? Iman kadang menguat, kadang melemah.
Karena kita ini lebih sering melemahnya, lebih sering turunnya, maka perlu diberi motivasi, perlu dikasih dorongan. Makanya ada waktu istimewa harian, mingguan, bulanan, tahunan. Contoh waktu istimewa harian. Dalam 24 jam ini ada waktu yang sangat istimewa. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir ini waktu yang berbeda dengan sore hari. Waktu yang berbeda dengan pagi hari. Kenapa di sepertiga malam terakhir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Setiap masuk sepertiga malam terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala akan turun ke langit dunia. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang mau berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Istimewa wadan? Istimewa. Wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapapun yang minta kepadaku, aku akan beri permintaan. Kemudian apa kata Allah? Man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Barang siapa yang mau beristighfar, memohon ampun, aku akan ampuni. Ini waktu istimewa yang sifatnya nopo? Harian. Kita pindah. Nopo? Pekanan. Apa hari yang istimewa dalam satu pekan? Hari Jumat. Hari Jumat, hari yang istimewa. Beda dengan Sabtu. Beda dengan Ahad. Beda dengan Selasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdala ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya hari kalian yang paling istimewa adalah hari Jumat. Napa? Jumat. Tapi sayangnya di beberapa wilayah di negeri kita, Jumat itu dikonotasikan dengan hari angker. Apa maning malam Jumat? Kliwon. Kue kangen di gue. Rasulullah SAW itu mengatakan Jumat itu malam hari yang paling istimewa. Kok malah dianggap hari yang paling angker? Jumat Kliwon karo Selasa apa? Kliwon. Aja kelalen sajene. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'akthiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyaklah di malam Jumat dan hari Jumat membaca sholawat. Napa? Sholawat. Hadis riwayat Ad-Darimi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Ini pekanan. Tinggal apa ini? Bulanan. Dalam satu bulan itu ada hari yang istimewa yang kita dianjurkan untuk puasa di hari-hari itu. Hari apa? 13, 14, 15. Ayyamul Bid. Bid artinya apa? Putih.
Kenapa dinamakan putih? Karena saat itu bulannya purnama. Jadi puasa ayyamul bid, hari-hari yang putih, kue udu maksudnya mutih. Udu maksudnya mutih. Kuro limangan, sega putih, banyu putih. Ya. Lia-liane ora oleh, bukan. Ayyamul bid, hari-hari putih, hari-hari terang, itu maksudnya pada hari-hari itu bulan sedang purnama. Sehingga ketika kita keluar rumah, kita mendapatkan suasana yang terang dengan bulan purnama tersebut. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idza sumta syai'an minasy-syahri. Kalau kamu pengen puasa setiap bulan, fasum 13 wa 14 wa 15. Kalau kamu pengen puasa setiap bulan, maka berpuasalah di tanggal 13, 14, 15. Bulan apa? Bulan apa? Bulan Februari apa Maret? Hah? Bundarani Februari. Utuh, bulan Hijriyah. Berarti bulan ini bulan apa? Sya'ban. Wis kelewat. Ya. Sekarang tanggal berapa? Sudah 20. Ya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Baik. Jadi sudah nggih harian, terus napa? Pekanan, terus bulanan. Nah, sekarang tahunan. Apa waktu yang istimewa dalam setahun itu? Salah satunya adalah bulan Ramadan. Apakah bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lainnya? Jeneng sepi. Sama atau beda? Beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin." Apabila masuk malam pertama bulan Ramadan, maka setan-setan dan jin-jin jahat akan dibelenggu. Satu perbedaannya. Kalau masuk Ramadan, setan-setan dibanda. Dua, wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha babun. Pintu-pintu neraka akan ditutup, tidak satu pun yang dibuka. Berapa ini? Dua. Wa futtihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun. Yang ketiga, pintu-pintu surga akan dibuka, tidak ada satupun yang ditutup. Sudah? Tiga. Perbedaan yang keempat. Kata Nabi SAW, wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil. Dan akan ada yang memanggil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sekarang waktunya. Waktu untuk apa? Waktu untuk apa? Waktu untuk menjalankan kebaikan. Sing arep sholat, ayo. Sing arep puasa, ayo. Sing arep zikir, ayo. Sing arep sedekah, ayo. Sing arep taklim, ayo. Siapapun yang ingin melakukan kebaikan, sekarang waktunya. Kemudian apa kalimat selanjutnya? Wa ya baghiya syarri aksir. Wahai orang-orang yang ingin melakukan keburukan, stop.
Sing arep tuku nomor, stop. Sing arep mendem, stop. Apa maning? Hah? Sing arep udut, stop. Apa maning? Sing arep dolanan HP terus, stop. Siapa yang ingin melakukan keburukan di bulan Ramadan, stop, jangan lanjutkan. Kemudian apa kata Rasul SAW? Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan selama bulan Ramadan ini ada manusia-manusia yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Setiap malam ada. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan nilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Dan siapapun yang gagal untuk memanfaatkan kesempatan emas ini, maka sungguh dia telah gagal untuk mendapatkan kebaikan. Kata Rasul SAW, fihi laylatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih istimewa daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang gagal untuk mendapatkan malam istimewa itu, maka dia telah gagal untuk mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Berarti enggak setiap orang yang ketemu Ramadan sukses. Ada yang gagal. Jenengan pengen yang mana? Yang sukses apa yang gagal? Carane pripun? Ini yang akan kita bahas malam hari ini. Apa judulnya sih pengajiannya? Apa? Persiapan terbaik menuju Ramadan. Berarti supaya sukses bagaimana? Harus siap-siap menjemput kedatangan Ramadan. Harus nopo? Siap-siap. Persiapan apa? Lahir nopo batin? Lahir nopo batin? Lahir batin. Jasmani nopo rohani? Jasmani dan rohani. Tubuh atau hati? Tubuh dan hati. Kita bahas dulu persiapan batin. Nanti setelah itu kita bahas persiapan lahir. Persiapan batin itu maksudnya persiapan hati. Maksudnya persiapan rohani. Apa persiapan batin kita untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan? 1, senang. Apa? Senang. Senang siapa? Bahagia, gembira. Gembira dengan apa? Dengan akan datangnya bulan Ramadan. Kenapa Ustadz kita harus bahagia dengan datangnya bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu karunia. Kenapa? Karunia. Dan kita disuruh senang dengan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah manusia gembira dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Yunus ayat 58. Surat apa? Yunus ayat 58. Kalau kita senang, menjalankan ibadahnya akan terasa ringan. Ada sebagian orang datang bulan Ramadan malah ngeluh. Puasa maning. Kencot maning. Apa maning?
Ya. Ora bisa dodolan dawet awan-awan. Ya. Ora bisa udut awan-awan. Jangan. Dengan datangnya bulan Ramadan kita harus bahagia. Makanya Rasulullah SAW kalau datang bulan Ramadan, beliau menyampaikan kabar datangnya bulan Ramadan itu dengan sukacita. Hadza Ramadan qad jaa. Ini bulan Ramadan sudah datang. Alhamdulillah. Kira-kira seperti itulah. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih matannya oleh para muhakkik kitab Musnad. Apa persiapan batin yang pertama? Senang. Senang itu tempatnya di mana? Hati. 2. Tobat. Napa? Tobat. Membersihkan hati dengan taubat. Siapa yang nggak punya banyak dosa angkat tangan? Jadi pada kayak nyong. Kita semua merasa banyak napa? Dosa. Apa efeknya dosa ke dalam hati kita? Ada dampak buruknya enggak dosa yang kita kerjakan buat hati kita? Apa? Hati ini jadi hitam. Hati ini jadi gelap. Hati ini jadi gelisah. Hati ini jadi males. Ada nggak di antara jenengan nek maca Quran nembe oleh separo wis wonten? Ada nggak di antara jenengan buka HP nembe semenit wis wonten? Ora nana. Seger ya. Nganti pirang jam gue. Kenapa apa jajal? Hatinya lagi kotor, hatinya lagi sakit. Masalah atau bukan? Masalah. Bagaimana Ustadz? Hati yang terlanjur kotor masih bisa dibersihkan atau tidak? Masih bisa atau tidak? Masih. Hati yang sudah terlanjur sakit bisa diobati atau tidak? Bisa. Caranya adalah dengan taubat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berpesan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Coba jenengan perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang beriman. Berarti sing diceluk siapa? Wong sing beriman. Orang yang beriman disuruh apa sama Allah? Tubu ilallah. Tobatlah kalian kepada Allah. Jadi kalau sudah beriman itu bukan jaminan. Terus ora tahu tobat, ora tahu istighfar. Enggak. Justru yang dipanggil secara khusus oleh Allah dalam ayat ini justru kaum mukminin. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Ini Allah sampaikan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Karena dengan kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, hati yang awalnya kotor jadi bersih, hati yang awalnya hitam jadi putih, hati yang awalnya sakit jadi sehat, hati yang awalnya males jadi semangat. Sehingga orang kaget nopo ora tau salat, ujug-ujug salate 11 malah wonten sing 23. Ora kaget. Kenapa? Karena sudah bersih hatinya. Maka coba di antara kita hari ini pikirkan, aku dosa sing tegarap yang saya kerjakan itu apa aja sih? Di list. Ya, di list. Dosa mata, dosa apa maning? Telinga, dosa mulut, dosa
tangan dosa, kaki dosa, hati apa baik ditobati semuanya. Nganti kapan? Nanti kapan? Nanti bubar Ramadan. Terus balik maning. Yura sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapan batin. 1, senang. 2, tobat. 3, tawakal. Napa? Tawakal. Tawakal itu amalan nopo? Hati. Persiapan batin kita, persiapan hati kita yang ketiga adalah tawakal. Tawakal kepada Allah. Gantungkan diri kita kepada Allah. Hadirkan perasaan di dalam hati kita bahwa di bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang itu tidak mungkin bisa kita kerjakan kalau tidak dibantu sama Allah. Jangan mengandalkan kekuatan fisik pribadi kita. Jangan. Setiap pagi kita senantiasa membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah. Terus wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Rabbi, jangan engkau jadikan aku tergantung kepada kekuatan pribadiku walaupun hanya sekejap mata. Pinten menit? Hah? Pinten menit? Sedetik. Jangan sampai engkau jadikan aku sedetik menggantungkan diri kepada kekuatan pribadi. Kita harus tawakal. Supaya apa? Supaya dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa puasa dengan baik. Bisa baca Quran dengan baik. Bisa zikir dengan baik. Bisa sholat dengan baik. Di bulan suci Ramadan. Bisa dapat Lailatul Qadar. Bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah berapa ini? 3. Persiapan batin. 1, senang. 2, tobat. 3, tawakal. Kita pindah persiapan lahir. Apa persiapan lahir kita? Agar kita bisa sukses di bulan Ramadan. 1, belajar. Kenapa? Belajar. Ngaji. Ngaji apa? Ilmu apa? Ilmu tentang bulan Ramadan. Jangan sampai kita masuk ke dalam bulan Ramadan modal dengkul. Hanya sekedar semangat 4, 5 saja. Enggak cukup. Harus dibekali dengan ilmu. Kenapa Ustadz? Karena di bulan Ramadan itu banyak sekali amalan. Amalan ini harus dilandasi apa? Ilmu. Contoh. Kira Ramadannya kapan, Ge? Nah, butuh ilmu atau tidak? Butuh. Kira Ramadannya kapan nih? Kapan mulai ini? Butuh ilmu. Kapan mulai ini? Ya tanggal 1. Iya maksudnya tanggal 1 ini kapan? Kalau sudah terlihat hilal. Hilal siapa? Hilal ya bulan. Bulan pertama kali muncul namanya apa? Hilal. Dan biasanya bentuknya itu masih bulan sabit, tapi tipis banget. Nanti lama-lama sabitnya tambah gede, lama-lama separoh, terus. Nah, ini tanggal berapa tadi? 13, 14, 15. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Mulailah puasa
ketika kalian melihat hilal, dan beridul fitrilah ketika kalian melihat hilal. Ya Ustadz, mau ngelihat hilal gimana? Wong sekarang itu mendung terus. Udan terus. Ngelihatnya bagaimana? Oh, no problem. Nabi sudah kasih solusi. Apa kata Nabi SAW? Fa'in ghubbiya alaikum fa'akmilu iddata sya'bana thalathin. Apabila kalian terhalang mendung sehingga kalian tidak bisa melihat hilal, maka solusinya jadikan Sya'ban 30 hari. Hadis riwayat Bukhari. Sya'bannya digenepakan jadi berapa? 30 hari. Jadi dalam bulan Hijriyah itu hanya ada 2 kemungkinan. 1 bulan itu hanya ada 2 kemungkinan. Berapa sama berapa? Kalau enggak 29 ya 30. Kata Rasul SAW, asyahru hakadha, wahakadha, wahakadha. 1 bulan itu jumlahnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Pira? 30. Di kesempatan yang lain Nabi mengatakan, asyahru hakadha, wahakadha, wahakadha. Kadang-kadang Nabi mengatakan, bulan itu 1 bulan ada sekian hari, sekian, sekian. Berapa ini? 29. 1 jari ditekuk. Jadi dalam bulan Hijriah cuma ada 2. Kalau enggak 30 ya 29. Enggak ada 28, enggak ada 31. Kalau 28, 31 itu bulan Masehi. Ya, kalau Hijriah enggak ada. Contoh ilmu. Contoh ilmu lagi. Kita ini boleh sahur sampai kapan? Ilmu atau bukan? Ilmu. Nanti kapan? Nanti kapan? Imsak. Gue. Nanti kapan? Sampai masuk fajar alias sampai masuk waktu subuh. Udah baru subuh ya? Enggak baru subuh. Oh. Begitu masuk waktu subuh, masuk fajar, stop. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 187? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum sampai terbit fajar. Alias masuk waktu subuh. Berarti nek sampun imsak masih boleh makan. Imsak sampai adzan subuh berapa menit? Hah? 10. 10 gue bisa nggo madang apa ora? Wow, bisa. Bisa nggo madang, bisa nggo ngopi. Ya, bisa? Bisa. Ya. Tapi aja nyengajak azan nembe gawe kopi. Yo ora, kapan ngombene? Ya. Jadi ya kira-kira yang aman ya, Kira-kira ya 20 menit gitu ya sebelum apa? Sebelum azan subuh. Itu udah mulai sahur. Karena memang sahur itu anjurannya diapakan? Di akhir. Ya sahur jam 1, subuh wis apa? Wis kencot maning. Ya kira-kira 20 menit, ya setengah jam lah, no problem lah ya. Setengah jam mulai sahur ya. Itu kira-kira ya akan lebih diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmu tentang kapan boleh sahur sampai kapan. Kemudian ilmu apa saja yang membatalkan puasa. Apa saja yang tidak membatalkan puasa. Di masyarakat kita ini banyak hal-hal yang sebenarnya tidak apa-apa. Tapi dikira papa. Nggak membatalkan puasa dikira membatalkan. Apa contohnya?
nangis. Apa? Nangis. Batal, batal. Alhamdulillah batal. Malah senang. Nggak membatalkan nangis. Apalagi coba? Hah? Kepaduk. Apa? Kepaduk, metu getih. Batal. Nggak sengaja maduk-maduk. Nggak batal. Nggak batal. Ya. Termasuk nggak batal itu ngeleg itu. Sing penting aja dikumpulakan. Dikumpulakan nanti akeh kayak ngombe gue. Enggak, ngeleg itu biasa. Kita kan memang di mulut kita ada apa? Ada air ludah. Itu memang sudah diproduksi di situ. Enggak apa-apa ditelan. Jadi enggak harus bolak-balik itu, bolak-balik apa? Itu. Enggak, udah ditelan aja enggak apa-apa. Sing penting orang selilite. Kalau menelan selilit batal enggak? Batal enggak? Ya batal. Kan kur cilik tok Ustaz. Justru cilik eman-eman teman datakan di elek puasane batal. Buang kenapa sih? Ya eman-eman Ustaz. Eman-eman puasane daripada selilite. Ya, belajar. Pelajari mana yang membatalkan, mana yang tidak membatalkan. Taraweh. Ya. Ini mana sih sebenarnya mau milih yang 11 atau 23? Wis pada anak dalile. Yang 11 ada dalilnya. Yang 23 ada dalilnya. Sing ora ana dalile kuwi sing kilat khusus. Sing banter banget. Salat tarawih kur 7 menit. Kuwi ora ana dalile kuwi. Enggak ada dalilnya. Salat kilat khusus itu enggak ada dalilnya. Ora sah. Kenapa? Karena enggak tumak ninah. Mboten apa? Tumak ninah. Dan tumak ninah niku rukun. Rukun kalau ditinggalkan napa? Batal. Seperti takbiratul ihram niku rukun. Allahu akbar. Rukun. Takbiratul ihram itu rukun. Berarti kalau ada orang sholat tanpa takbiratul ihram, sholate boten sah. Nek diganti Ustaz, Allah Maha Besar. Boleh? Enggak boleh. Sudah pakem Allahu Akbar. Itu rukun. Termasuk tumak ninah. Kalau ada orang taraweh enggak tumak ninah, ya enggak sah sholatnya. Imamnya apa makmume? Lo imamnya ora sah ya makmume ora sah. Ya kayak misalnya jenengan di depan Allahu Akbar, imamnya ya. Tengah-tengah sholat dut. Apa? Ngentut. Seru maning. Imamnya ora gelem apa? Mundur. Tetep baik lanjut. Sholatnya batal. Makmume ya pada baik. Karena imamnya sholatnya batal, makmumnya juga batal. Kecuali imamnya ini pergi, terus ada yang menggantikan. Mulane yang di belakang imam gue sing siap ganteni. Siap? Siap? Minggir. Karena itu kemungkinan ada. Ada nggak kemungkinan itu? Ada. Maka yang siap adalah liyaliyani ulun nuha minkum. Kata Nabi SAW. Hendaklah yang sholat di belakangku adalah yang berilmu. Yang siap untuk menggantikan siapa? Imam. Dah. Ini yang persiapan lahir yang pertama. Nopo? Belajar. Adzannya jam berapa? Dua menit lagi. Yang kedua. Beda ya. Negeri. Apa swasta? Yang kedua.
Apa persiapan lahir kita? Puasa Sya'ban. Napa? Puasa Sya'ban. Kapan puasa Sya'ban? Ya sekarang. Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan. Sebelum Sya'ban apa? Rajab. Ya, sebelum Sya'ban, Rajab. Berarti Sya'ban itu bulan yang diapit antara Rajab sama Ramadan. Sya'ban ini disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk puasa. Dan Rasulullah SAW nggak pernah puasa full sebulan kecuali Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah SAW puasa paling sering di bulan Sya'ban. Paling sering berarti full apa boten? Boten full. Ya. Monggo, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Apa yang kedua? Puasa Sya'ban. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, "Walam arahu sha'iman min syahrin qattu aktsara min siyamihi min Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering banget puasa seperti beliau puasa di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah SAW mayoritas harinya di bulan apa? Sya'ban dipakai untuk puasa. Kenapa? Kok Rasulullah SAW memanfaatkan mayoritas bulan Sya'ban untuk puasa? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, karena di bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Usamah bin Zaid. Sinten? Usamah bin Zaid. Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minas syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasul, aku tidak pernah melihat kamu sesering puasa di bulan Sya'ban. Di bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan, engkau puasa kadang enggak, tapi di Sya'ban itu kamu memanfaatkan hari-harinya untuk puasa sebanyak mungkin. Kenapa wahai Rasul? Maka kemudian Nabi SAW menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Bulan Sya'ban itu bulan yang sering diabaikan. Bulan yang sering diabaikan. Kenapa? Karena bulan ini diapit oleh 2 bulan yang istimewa. Bulan apa? Rajab sama bulan Sya'ban. Bulan Rajab sama bulan Ramadan. Atau diistimewakan oleh banyak orang. Rajab sama apa? Ramadan. Begitu datang bulan Rajab, orang pada menyambutnya. Begitu datang bulan Ramadan, orang pada menyambutnya. Di bulan Sya'ban, ambleng, ayem, gak ada geliatnya. Ini bulan sering diabaikan oleh banyak orang. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Dan di bulan Sya'ban ini, amalan setahun kita dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku pengen ketika amalku setahun dilaporkan kepada Allah dalam keadaan aku sedang puasa. Hadis riwayat An-Nasa'i
dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Berarti di bulan Sya'ban ini keistimewaannya apa? Amalan setahun kita dilaporkan kepada Allah. Dan pelaporan amal itu ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang tahunan. Yang harian itu setiap harian, bukan pekanan. Harian itu kapan? Ketika pergantian malaikat malam dan malaikat siang. Kapan itu? Subuh dan asar. Yang pekanan setiap Senin dan Kamis. Dan yang tahunan setiap bulan apa? Sya'ban. Maka bersyukurlah kepada Allah orang yang memanfaatkan Sya'bannya untuk banyak puasa. Sekaligus puasa di bulan Sya'ban itu mempersiapkan fisik kita. Orang yang nggak pernah puasa setahun full, ujuk-ujuk puasa Ramadan kepriwe. Dia semaput. Hari pertama, hari kedua, wah, nang kasur terus. Tapi kalau kita sebelum Ramadan di bulan Sya'ban sudah puasa, sudah terbiasa, masuk Ramadan biasa. Jadi, ayo kita ulangi ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Salah satu nikmat itu adalah adanya waktu-waktu istimewa. Setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun. Yang setiap tahun contohnya Ramadan. Bagaimana supaya kita bisa maksimal untuk menghadapi bulan Ramadan? Perlu persiapan. Lahir apa batin? Lahir dan batin. Persiapan batin contohnya seneng, tobat, tawakal. Persiapan lahir contohnya belajar. Terus puasa Sya'ban. Dan tentunya masih banyak yang lainnya. Ini cuma contoh saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita umur sampai kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita bisa memaksimalkan bulan itu sebaik mungkin sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.